Bukankah tujuan akhir dari cinta mungkin saja akan ada berubah arah di tengah perjalanan? Jangan kau jauhkan diriku dari dirimu, Raja, walau aku menginginkannya. Kau sudah merasakan rasa sakit yang dalam? Kalau kau berbelok arah, maka kau akan mengalami musibah. Jalan yang kau lalui hanya ada satu rumah. Rumah Jivan dan rumah Rani. Bagaimana menurutmu? Bahwa aku tidak mengerti apapun. Aku sangat mengerti dirimu. Aku sangat tahu, Dovi. Pernikahan ini berat untukmu. Beban yang kau bawa di bahumu sangat berat. Aku sangat tahu itu, Dovi. Kau akan kehilangan arah suatu saat. Ketika Raja akan kehilangan arah lagi, kau akan membantunya dengan kasih sayang. Kau bisa membagi kesedihanmu denganku. Semoga ini bisa meringankan bebanmu, Dovi. Aku adalah temanmu. Aku akan jadi teman baikmu. Aku bisa memberikan kebahagiaan, membagikan kesedihanmu, dan mempersiapkan pernikahan ini. Tolong izinkan aku untuk membantumu, Dovi. Dan kalau kau sungguh ingin menikah dengan Rani, maka aku tetap mendukungmu. Tapi Jeeves, kenapa aku harus begitu? Karena tanpa kata-kata itu, Raja tidak akan pernah mempercayaimu. Lavi, jangan lupa, sebelum memenangkan hati Raja, kau harus mendapatkan kepercayaan. Kita harus mencari tahu apa yang sedang dia pikirkan dan apa yang akan dia lakukan. Jadi kita bisa menghalangi langkahnya dan mencegahnya. Semudah itu. Sejak kecil kau selalu menolongku. Sekarang adalah giliranku, Dovi. Aku mencintainya, Lovi. Aku sangat mencintainya. Aku mencintai dia. Tapi aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Dan aku akan membuatmu menyadarinya segera. Anakku Raja sedang sangat menderita. Senyum di balik penderitaannya itu tidak dapat dia tutupi dari ibunya. Ibu tolong memulai upacaranya. Aku akan melihat apakah Rani sudah siap ya. Jeeves pasti sebentar lagi datang. Hari keberuntungan datang setelah bertahun-tahun lamanya. Mereka bilang apabila sang lelaki melamar kekasihnya
dengan saling memakaikan rantai ini, maka tidak perlu lagi upacara adat. Itu sudah menjadi pernikahan yang sah. Orang tuamu juga menikah pada hari keberuntungan. Ambillah ini. Ini adalah perhiasan dari nenek moyang kita. Ayahmu memberikan ini sebagai hadiah kepada ibumu. Ini bukan hanya pecahan perhiasan, Rani. Ini adalah restu mereka padamu. Ini adalah rantai pernikahanmu. Semoga Dewi Bhavani selalu melindungi pernikahan kalian. Rani, kau belum memakai gaun? Jeev akan segera datang. Kau seperti pengantin pria sewaan. Maksudku, saat cintamu disewa, pengantin wanita juga disewa. Maka, pengantin pria juga seperti disewa juga. Apapun yang kau pikirkan, Luffy, katakan saja dengan jelas. Dengar ya. Aku sudah bicara dengan Dovi, tapi dia tidak mau mendengarnya. Sikapnya membantu Rani mempersiapkan semuanya. Kukira bukan caranya untuk menjauhkan diri dari Rani. Dan kau tahu kan, sekarang dia bersama Rani. Apa kau akan tahu apa yang akan dilakukannya bersama Rani sekarang? Jeev, cobalah mengerti. Tolong dengar. Kau tidak akan pernah tahu kapan Raja akan berubah pikiran. Raja apaku sangat bersikeras untuk membuatku menjadi pengantin wanita lelaki lain. Bagaimana kalau kau membantuku memakai gaun ini? Ada hubungan selain persahabatan yang tidak dapat dipahami. Dan kau tidak ingin itu. Kau tidak ingin memahaminya. Yang tidak memiliki nama, hanya perasaan saja. Hanya perasaan, Raja. Ada perasaan yang lebih baik dibiarkan di tengah-tengah perasaan yang tidak dapat disimpulkan. Itu akan lebih baik dilupakan pada waktu yang tepat. Dan itu semua dilakukan adalah demi kebaikan orang-orang bersama. Jeeves, Raja tidak akan meninggalkan Rani sendirian. Kau telah membuat kesalahan yang fatal dengan meninggalkan mereka berdua di sana. Kita berdua akan merasakan akibatnya. Aku tidak akan mendapatkan Raja dan kau tidak akan mendapatkan Rani. Hari keberuntungan datang setelah bertahun-tahun lamanya. Mereka bilang apabila sang lelaki melamar kekasihnya dengan saling memakaikan rantai ini, itu sudah menjadi pernikahan yang sah. Raja, kau...
Rani, kau masih belum siap. Raja, ini adalah rantai pernikahan Rani. Kenapa kau pakaikan pada Rani? Kenapa kau tidak menghentikannya? Aku telah memberitahu. Jika di hari keberuntungan seorang laki-laki memakaikan rantai pada seorang gadis, maka tidak perlu lagi ada upacara adat. Mereka telah menikah secara sah. Apa yang telah kau lakukan? Rani! Raja! Raja! Tunggu, Raja! Rani! Jeeves, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku tahu apa yang kau lakukan, Raj. Dengarkan aku baik-baik. Bagiku pernikahan ini adalah hidupku. Tapi untukmu pernikahan ini hanyalah lelucon. Ini hanya untuk membuatku terlihat bodoh. Kesempatan untuk melemparkan lumpur kepadaku. Sejak masih kecil sampai sekarang. Kau selalu menemukan jalan untuk menyakiti aku, Raja. Kau belum merasa puas dengan melemparku dengan batu. Hari ini kau melemparku dengan bunga. Jeeves, apa maksudmu? Apapun yang kau katakan adalah kebenaran, Raj. Cukup, cukup. Jangan berkata apa-apa. Ketika ini semua berakhir, aku sekali lagi akan menjadi pecundang. Kau mendapatkan Rani sewaktu kecil. Kali ini kau juga mendapatkan. Tapi dengarkan. Drama yang sedang kau mainkan ini, aku yakin sekali bahwa sebelum tirai diturunkan, pahlawannya akan digantikan. Di gedung pernikahan itu, kau akan duduk di sana, bukan aku. Dan kemudian Rani. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Bukan seperti itu, Jeeves. Tentu saja tidak akan terjadi, Rani. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Rani. Karena aku telah berjanji kepada Rani bahwa dia akan aman di dekatku. Dan aku akan menepati janjiku. Tapi sebelum itu, Raja, kau harus pergi dari tempat ini. Dan apabila kau ada di sini, selain kekecewaan dan masalah, Rani juga tidak akan dapat apa-apa. Dan aku juga tidak ingin kau hadir di dalam pernikahanku. Jadi kau tinggalkanlah Amerkot untuk selamanya. Sebaiknya kau lakukan sekarang juga. Pergilah sana. Baiklah, Jeeves. Jalannya bukan di sebelah sana. Tapi di sebelah sana. Aku akan pergi, Jeeves. Tapi sebelum itu, untuk terakhir kali, aku ingin agar... Cukup, Raja. Cukup. Kau tidak perlu mengucapkan selamat tinggal sebelum kau pergi, Raja. Karena ketika kau melihat seseorang pergi, akan ada harapan bahwa orang itu akan kembali. Dan aku tidak ingin kalau calon istriku diberikan harapan palsu seperti itu oleh dirimu, Raja. Kau mengerti? Pergilah dari sini. Pergilah, Raja.
Mino, di mana Raja? Sayang, besok adalah hari pernikahanmu dengan Jivan. Kau sudah mewarnai tanganmu dengan namanya. Dan kau masih saja memikirkan tentang dia? Aku merasa takut, Mino. Ada sesuatu yang salah. Seperti sesuatu yang berlalu dengan cepat. Masalah ini telah mencapai puncaknya. Karena masalah cinta, duniaku telah terbakar. Dia telah pergi, Rani. Untuk selama-lamanya. Apakah kau kira Raj mengkhawatirkan dirimu? Apabila dia sangat khawatir tentang dirimu, Rani, maka paling tidak dia akan datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku tahu, Chips. Dia tidak dapat melihat diriku bersama dengan orang lain. Karena dia sangat mencintaiku. Kenapa kau tidak mengerti? Hah? Bahwa aku sangat mencintai dirimu. Dan kau akan aman bersama dengan diriku. Dengarkan aku, Raj. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Tapi aku mencintainya, Jif. Dan dengar ya, aku tidak dapat menikah denganmu. Kenapa begitu, Rani? Karena aku telah menikah dengan Raja. Aku telah menjadi miliknya. Maafkan aku. Kau telah terluka karena diriku. Tapi aku tidak pernah berbohong kepadamu. Sebenarnya takdirku dan Raja telah terikat. Dia seutuhnya adalah rajaku dan aku adalah raninya. Kami berdua telah ditakdirkan untuk bersatu, Jif. Aku tidak mengakui pernikahan itu. Ya kalau begitu jangan. Itu tidak ada bedanya bagiku. Karena aku mempercayainya. Tidak peduli Raja mau menerimaku atau menolakku. Aku sekarang telah menjadi miliknya untuk selamanya. Jahat sekali, Jif. Kau adalah hanya milikku seorang. Hanya milikku.
Ya Tuhanku, apa yang terjadi dengan wanita ini? Tidak ada yang terjadi, pendeta. Tapi sekarang ini akan terjadi. Pendeta, persiapkan acara pernikahannya. Aku ingin menikah dengan gadis ini sekarang juga. Tapi wanita ini... Tidak ada alasan lagi, pendeta. Ambillah uang ini. Aku tidak menginginkan uang. Pendeta, tolonglah untuk mengerti. Sangat penting bagiku untuk menikahi dirinya. Karena hari ini yang penuh Aku tidak dapat melakukannya. Lakukan apa yang kuminta. Pergilah dan persiapkan pernikahannya. Pergilah, pendeta. Cepat. Lakukan apa yang kuminta. Baiklah. Pergi! Aku akan pergi menjauh dari Rani. Sadar ataupun tidak, aku tidak bisa menyakitinya. Aku tidak akan pernah bisa begitu. Apalagi aku pergi jauh dari Rani. Dia pasti akan menderita. Dari semua masalah ini, seharusnya aku merasa bahagia. Tapi bukannya kebahagiaan, malah penderitaan yang aku rasakan. Aku tahu apa yang kulakukan adalah hal yang benar. Tapi mengapa perasaan benar ini terasa salah? Kenapa? Tidak. Tidak. Aku tidak boleh menunggu lagi. Aku tidak bisa memutuskannya. Demi kebaikan Rani, aku harus menjauh darinya. Tidak peduli betapa jauhnya dia pergi dariku. Dia akan kembali kepadaku, Jif. Rani, hei Rani. Kau benar. Hah? Dia akan kembali. Tapi hanya untuk mendoakan calon mempelai untuk selalu berbahagia. Karena Rani, kau akan menjadi milikku untuk selama-lamanya. Pendeta, apa yang kau lakukan? Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Tolong aku, pendeta. Tolong aku. Pendeta, lakukan. Lakukan tugasmu dan diam. Tidak. Dengar, Rani. Dengar. Jif, tolong dengarkan aku. Lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Pernikahan kita tidak boleh terjadi karena pernikahanku... Kau akan kemana, Rani? Hah? Jif! Jif! Lepaskan aku! Jif, hari ini kau telah melakukan banyak kesalahan. Tapi apa yang kau lakukan padaku sekarang? Apabila aku terluka sedikit saja, kau akan lihat apa yang akan Raja lakukan kepadamu. Kau tidak akan bisa mengenali wajahmu sendiri. Jif! Apa yang kau katakan? Rajamu? Hah? Rajamu? Dia bukan siapa-siapa bagi dirimu. Mengerti? Bukan siapa-siapa. Dia telah pergi untuk selamanya, Rani. Kau mengerti itu? Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa wajah Rani tidak mau menghilang dari mataku? Kenapa kau ingin bersama denganku, Rani? Yang kuberikan padamu hanyalah penderitaan saja. Tapi, kau tetap ingin menjadi milikku. Kenapa? Karena aku mencintaimu, Raja. Ada berjuta alasan untuk putus. Tapi apabila ada rasa cinta,
cukup satu alasan saja untuk mengalahkan alasan untuk putus. Dan bagaimana jika aku menyakitimu lagi? Kau akan terluka karena kau bersama aku, Rani. Apabila kau bersedia untuk memegang tanganku, aku rela terluka berjuta kali. Tapi aku tidak rela melihatmu menderita lagi. Aku ingin kau bahagia, Rani. Kalau begitu jangan pergi jauh dariku, Raja. Kau adalah alasan dari kebahagiaanku. Hanya dirimu. Jangan takut menjadi dirimu sendiri. Kau merasa bahwa Tuhan tidak mengizinkanmu untuk berbahagia. Tidak ada kebahagiaan dalam takdirku juga. Tetapi begitulah, ketika dua sungai bertemu, sehingga arusnya berubah arah. Itu sama seperti ketika dua orang bertemu. Takdir mereka berubah, Raja. Kita berdua berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kita akan menjalani takdir ini bersama, Raja. Ingatlah, kau adalah keluargaku dan aku menjadi keluargamu. Kita adalah pasangan. Kita adalah pasangan kekasih. Dan akan selalu bersama. Tidak. Aku tidak mampu pergi. Aku harus kembali. Kita telah mencarinya di sekitar rumah. Dan kita belum menemukan Rani. Kemana Rani pergi? Dia tahu. Dia tahu bahwa setelah upacara adat pemberian kunyit, dia tidak boleh keluar rumah. Sesuatu pasti terjadi padanya. Dia tidak pernah melawan perintahku. Tolong Ibu lakukan Ambika, sesuatu. Tolong tenangkan dia. tolong tenanglah. Duduklah dulu, ayo. Kemana Raniku Sebaiknya pergi? kau istirahat dulu. Duduk dan tenanglah, istirahat dulu. Aku akan melakukan sesuatu. Dia di mana? Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak bisa menemukan Jif. Bindu, pergilah dan bawa Raja kemari. Kau pasti tahu di mana Jivan berada. Bindu, ada apa? Begini, Ibu Ambika, Raja tidak di sini lagi. Apa maksudmu? Maksudku, karena desakan Jif, Raja sudah meninggalkan Amerkot. Dan sekarang dia pasti sudah jauh dari Amerkot. Iya, aku tahu. Aku tahu. Rani telah memberitahuku. Dia tidak akan menikah dengan Jivan sampai Raja sendiri yang menyerahkan tangannya kepada Jivan. Dia pasti pergi untuk menghentikan Raja. Tolong tuangkan mentega ini 3 kali. Kau ada di mana, Raja? Kau adalah keluargaku. Aku adalah keluargamu. Ingat itu, Kadal. Jangan jauhkan diriku darimu, Raja. Walau aku menginginkannya, aku tidak dapat kembali. Sekarang genggamlah tangan pengantin wanita.
Ambillah ini dan tuangkan kepadanya. Tuanglah mentega ini sebanyak 3 kali. Sashi, cepat kau pergi dan temukan raja anakku dimanapun dia berada. Baik, jangan khawatir. Aku akan temukan dimanapun dia berada. Raja. Kau kemana saja, Tuan? Semua orang di sini khawatir. Raja. Nenek? Di mana Rani? Rani tidak ada di sini? Kami tidak dapat menemukan Rani atau Jivan. Kami melihat Rani pergi beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, kami tidak tahu di mana Rani atau Jivan. Nenek! Rani tidak mungkin melepas sendiri kalau pernikahan itu dari lehernya. Aku tahu sejak dulu, tirai itu akan turun dan pahlawan akan digantikan. Di gedung pernikahan, kau akan duduk di sana dan bukanlah aku, kemudian Rani. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pasti telah dipaksa. Selamatkanlah Rani. Dari awal aku sudah katakan bahwa pernikahan ini salah, tapi gadis itu tetap saja tidak mau mendengarkanku. Apa kau tahu kenapa? Itu karena kau. Dia percaya padamu. Oleh sebab itu kau harus menghentikan pernikahan ini dan selamatkan dia. Tapi lihatlah, kau telah mengecewakan Raniku, Raja. Jika sesuatu terjadi pada Raniku, maka kaulah yang harus bertanggung jawab. Apa kau mengerti? Nenek, tidak akan terjadi apa-apa pada Rani. Aku telah membuatnya terjebak dalam masalah. Dan aku juga yang akan membebaskannya dari itu semua. Dovi, biarkan itu masalah Jivan dan Rani. Kata-katamu menjelaskan kau tahu kemana mereka pergi. Lovi, beritahu aku di mana Rani. Kalau sampai dia mendapatkan luka, maka aku akan membakar bumi ini. Tidak, Dovi, aku tidak tahu di mana Rani. Lovi, kalau aku tahu bahwa kau tahu kemana Jeeves membawa Rani, dan kau tidak memberitahuku, apapun yang terjadi pada Rani, aku anggap kau yang bertanggung jawab. Karena kau tidak mau mengatakan kebenarannya sekarang. Aku hanya tahu Jeeves membawa Rani bersamanya ke suatu tempat, dan dia bilang pernikahannya akan terjadi hari ini. Di mana? Di mana? Hanya itu yang aku tahu. Jivan pasti membawa Rani ke kuil sekarang juga. Berdiri dan lakukan putar. Baiklah, pendeta. Rani, ayo kemari. Jivan! Lepaskan tanganku! Pendeta, ayo kita mulai. Bacakan doa. Apa kau sudah mendapat kabar? Masih belum. Tapi jangan khawatir, Nek. Rani akan segera ditemukan. Ibu Ratu Ambika, aku sudah mencari kemana-mana tapi Jivan tidak ada. Mungkin kuil yang selalu didatangi oleh ibunya Jivan. Kita harus mencari di sana.
Kalau begitu carilah ke sana. Aku akan mencari di kuil dekat sini. Aku akan melihat ke sana. Ayo nenek, kita pergi. Ini sudah putaran ke-7. Dan ini juga adalah putaran terakhir. Kau dengar itu, Rani? Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk bisa memiliki... Aku akan menghentikanmu. Aku akan bunuh diri. Aku tidak akan biarkan putaran ini terjadi. Turunkan aku, Jim. Lanjutkan, pendeta. Hey! Jangan dekati aku, atau aku akan membakarmu. Jangan dekati aku, menjauh dariku. Rani, tenanglah. Rani, aku bilang tenanglah. Berani-beraninya kau, Jivan. Apa yang kau lakukan? Raja? Hei, Raja! Raja! Kau jangan ikut campur. Rani! Rani! Nenek! Sayang, kau baik-baik saja, Nak. Iya. Beraninya kau menyentuh Rani seperti itu. Apa pedulimu kalau aku menyentuh Rani? Hah? Dengarlah, Rani telah menjadi istriku. Dan aku sangat mencintai dia. Apa kau mengerti? Kau mencintai dia? Raja! Kalau memang kau mencintai dia, maka kau tidak akan pernah menyakitinya. Kaulah yang sudah menyakitinya. Kaulah yang sudah menjadi masalah bagi Rani selama hidupnya. Aku memang telah menyakitinya. Aku telah membuat dia menderita. Dan untuk menyelamatkannya dari penderitaan, aku pergi jauh darinya. Untuk menyelamatkan Rani dariku, aku memberikannya kepadamu. Tapi kau... Cinta yang dimiliki Rani mengubahku dari hewan liar menjadi manusia. Tapi obsesimu mendapatkan Rani mengubahmu dari manusia menjadi hewan liar. Kau tahu itu? Raja! Hentikan, Raja! Untuk membunuh hewan liar, jangan sampai kau menjadi hewan liar juga. Raja! Jivan anakku. Amin.
aku tahu bahwa rajaku akan datang untuk menolongku. Keyakinan dan juga kepercayaan. Cinta mengajarimu untuk percaya. Dan aku sangat mencintaimu, Raja. Sangat. Walaupun setelah semua yang terjadi padamu, Ini bukan apa-apa, Raja. Walaupun langit dan bumi menjadi satu, tapi kepercayaanku kepadamu tidak boleh hilang. Tidak akan. Aku mencintaimu, Raja. aku juga mencintaimu, Rani. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan Raniku pergi jauh dariku untuk selamanya? Tidak akan pernah bisa.